teman-teman, perkenalkan nama saya Afifa Mulhair dari kelas 10-6. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pernahkah kalian berpikir kenapa kita harus memutuskan beli buku pelajaran daripada main game baru? Atau mengapa pemerintah tidak bisa membangun semua fasilitas yang diinginkan masyarakat sekaligus? Semua itu berawal dari 3 konsep dasar ekonomi yang akan kita bahas, yaitu kebutuhan, kelangkaan, dan biaya peluang. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kebutuhan. Apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup, berkembang, dan beraktivitas. Kebutuhan terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang benar-benar harus ada agar kita bisa hidup. Tanpa makanan, air, atau tempat tinggal, kita tidak bisa bertahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan terpenuhi bertujuan untuk menambahkan kebahagiaan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang dan jasa mewah yang dipenuhi untuk kesenangan pribadi, meningkatkan status sosial atau gengsi. Contoh-contoh kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan primer ada sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder ada perabotan rumah tangga, transportasi, dan elektronik. Kebutuhan tersier ada kendaraan mewah, perhiasan, barang koleksi, dan pakaian branded. Lanjut pada kelangkaan. Apa sih itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi fundamental dalam ekonomi di mana sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia cenderung tidak terbatas, sehingga permintaan melebihi penawaran, memaksa manusia untuk membuat pilihan dan pengorbanan untuk memperoleh sesuatu. Contoh kelangkaan dalam kehidupan siswa. Kelangkaan waktu, seperti belajar, mengerjakan PR, bermain, dan istirahat. Kelangkaan uang saku Rp10.000, seperti jajan, fotokopi, dan menabung. Lanjut pada biaya peluang. Apa sih itu biaya peluang? Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika seseorang membuat suatu pilihan. Karena sumber daya terbatas, yang dihitung sebagai biaya peluang bukan semua pilihan yang ditinggalkan, melainkan pilihan terbaik berikutnya. Contoh biaya peluang dalam kehidupan siswa seperti semangat belajar, berani mencoba, tidak takut salah, jadi teman yang baik untuk semua. Nah, kita coba pada studi kasus pengambilan keputusan ekonomi seorang siswa. Pada situasi awal, Rani adalah seorang siswa SMA. Setiap hari sepulang sekolah, ia memiliki waktu luang 3 jam dan uang saku Rp15.000 per hari. Rani memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan Rani meliputi membeli alat tulis untuk belajar, fotokopi materi pelajaran, jajan di kantin, menabung, mengikuti les tambahan. Itu adalah daftar kebutuhan Rani. Masalahnya, kebutuhan tersebut banyak dan beragam, sedangkan sumber daya yang dimiliki terbatas. Pada situasi kelangkaan yang dialami Rani adalah kelangkaan waktu. Waktu luang Rani hanya 3 jam. Dan kelangkaan uang saku hanya Rp15.000. Karena kelangkaan ini, Rani tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sekaligus. Lalu Rani mengambil keputusan. Rani harus memilih menggunakan uang saku untuk fotokopi materi pelajaran dan menabung, dan mengorbankan jajan di kantin. Selain itu, Rani memilih menggunakan waktu luangnya untuk belajar dan mengerjakan PR, mengorbankan waktu bermain dengan temannya. Lalu, biaya peluang dari keputusan tersebut adalah biaya peluang uang, kesenangan jajan di kantin yang tidak jadi dinikmati. Lalu, biaya peluang waktu bermain bersama temannya yang dikorbankan. Biaya peluang ini merupakan alternatif terbaik yang tidak dipilih oleh Rani. Kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kebutuhan yang beragam. Kelangkaan memaksa siswa untuk memilih. Setiap pilihan memiliki biaya peluang. Keputusan ekonomi membantu siswa menentukan prioritas. Dan itulah 3 konsep dasar ekonomi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.